Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para alim, para kiai yang saya tunggu segala fatwa dan nasihatnya, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, yu-yu, kang-kang, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah, pagi ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, kewajiban umat Islam, inggih menika kewajiban thalabul ilm, kewajiban ngucali ilmu. Karena kita tahu bahwa tiang Islam niki sedaya wajib ngucali ilmu minal mahdi ilal lahdi, awet lahir sampai mati. Bu, wajib ngucali ilmu ngantos pecah. Berarti tiang niku selama masih hidup masih wajib mencari ilmu. Senajano wis 17 pindu. Ngertos 17 pindu yu. 17 pindu niku untune telas, pipine kendu. Wis tuwa pun sepuh nggih, tetep wajib, Pak. Nah, terus pripun Pak, apa kan mlebet madrasah nggih mboten lah, mosok wong tuwa kok mlebu madrasah gurune mlayu. Ngajine tiang sepah, ngucali ilmune tiang sepah niku ya paling-paling ngaten iki nggih. Tiang kampung ngarani jiping. Ngertos jiping? Ngaji kuping. Kadang-kadang karang si esok ya karo jinder, ngajine karo nyender. Ya biasa suwi-suwi jintuk. Ngajine karo ngantuk, mboten napa-napa pun asal ampun siler. Ya, jadi bismillah nawaitu, kita niat ngucali ilmu, ngucali ridhone Gusti Allah. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan perintah, insya Allah Allah Ta'ala ridho nggih. Kula panjenengan ngaji niki nggih perintahe Gusti Allah, juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di majelis taklim ukhuwah ini alhamdulillah rutin 1 minggu sekali nopo. Nah, minimal iki menggugurkan kewajiban jenengan. Syukur-syukur kok mangke sing diwulangke yang disampaikan apal, tapi kula sing mboten percaya. Paling-paling ya sing dirungokke, sing dipireng mangke dugi gereja kelalen. Mboten napa-napa Pak, urusan kelalen ku biasa nggih. Pemane wis sepuh-sepuh niki lah, aja meneh kok ngaji kilingano wong wis maem kadang-kadang. Kelalen kok. Ngene dereng maem. Enggak apa-apa, karena kewajibannya itu ngajinya, bukan pinternya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita lihat ini menarik, ini temanya bersatu dalam akidah, saling menghormati dalam khilafiyah. Jenengan ngertos khilafiyah ki apa? Dereng. Masya Allah.
Lah ini sudah ditulis lama kok tereng kertas. Jadi tema ini sudah ditulis lama tapi mungkin lupa nggih. Karepe apa tidak ngeh, sing penting ngrungokke pembicarane mawon. Para rawuh sedaya ingkang minulya. Tentu kita harus bersatu sebagai umat Islam dalam akidah, berarti dalam satu akidah Islamiyah. Akidah napa, Bu? Islamiyah. Akidah niku maknane napa? Akidah niku nggih akidah. Keyakinan, ya. Akidah niku napa, Pak? Keyakinan. Jadi urusan keyakinan, urusannya hati. Nah, kita harus bareng-bareng meyakini la ilaha illallah. Kita bersatu bahwa semua orang yang hadir di sini itu satu akidah, yaitu akidah Islamiyah. Semua mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Ini pokok di dalam Islam, Pak. Apa ini? Nah, pokok di dalam Islam. Nanti setelah kita bersatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, di dalam perkembangannya kadang-kadang ajaran-ajaran Islam itu begitu luas. Dalil-dalil di dalam agama Islam itu sifatnya umum. Sifatnya apa? Umum. Nah, karena sifatnya umum ini lalu kemudian difahami oleh para ulama, difahami oleh para kiai, sehingga pemahaman terhadap dalil-dalil yang sifatnya umum ini kadang-kadang satu ulama dengan ulama lain berbeda pendapat. Nah, ketika satu ulama dengan ulama lain berbeda pendapat di dalam pemahaman terhadap dalil-dalil agama, maka itu yang disebut dengan disebut apa? Khilafiyah, perbedaan pendapat. Jadi nek perbedaan pendapat niku mboten napa-napa jane, Pak. Sing rada geger niku jane perbedaan pendapatan. Siji laris, siji ora laris, lha iku geger. Kalau perbedaan pendapat itu di dalam Islam sebetulnya tidak apa-apa selama masing-masing mempunyai dalil dan argumentasi. Kita sudah sering, Pak, berbeda pendapat nggih. Coba kita lihat dari masalah yang kuno. Nah, misalkan ini contoh khilafiyah, Bu. Misalkan sholat subuh ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Itu namanya khilafiyah. Enggak apa-apa. Ngaten niki nek urung terbiasa tukaran. Wah, aku kunut ora bener, sing bener nganggo kunut sing ora. Kadang-kadang tukaran. Tapi anak-anak muda sekarang itu alhamdulillah sudah enggak ada yang tukaran masalah kunut subuh. Ning ngopo, Pak? Tangine kawanan kabeh. Ora ono sing salat subuh harus tukaran piye ning ciloko kalau gitu. Ya, itu salah satu contoh. Ada lagi contoh klasik juga. Salat napa? Tarawih. Nggih, salat napa, Bu? Tarawih. Bahasa sing ngene traweh. Ya sekarang ilat Jawa piye? Nama aslinya napa? Tarawih. Bahasa sing ngene dadine traweh. Ilat Jawa, Pak. Ilat Jawa niku biasa ngrusak-ngrusak bahasa. Iya, zuhur dadine luhur. Luhur mending, Pak, beduk. Ayo jenengan nek takon ke jam 11:30 wis beduk napa durung nggih? Allah zuhur dadi luhur, suwi-suwi dadi beduk. Ana wong Jawa iki wong zuhur sadadine apa? Beduk. Ana mana sing parah tiang Jawa ki, Pak, njaitke kain bahan klambi. Lek aku ke Pak njaitke tulung kok dadekke beduk nggih.
Ana wong jahitke kain, njaluk didedekke apa? Bedug. Penjahitnya bingung lah, wong kain kok didedekke bedug, tapi ora kalah pinter penjahitnya. Aduh Kang, nek dedekke bedug ora iso, engko ben nek srengenge surup paranono. Nggih pun. Akhirnya pas arep maghrib niku teko nduk-nduk ning tukang jahit. Nggih Pak, wis dadi apa nek? Lah jare sampean nek srengenge surup kon apa? Kon marani, lha iki tak parani. Lah sampean wong kon marani srengenge surup kok mrene. Lah surupe srengenge niku ten pundi? Ten mriko, kula ndak mriko. Jenenge guyon nggih. Iki ilat Jawa zuhur dadine bedhug. Ana tiyang kampung niku Pak, jenenge sae Abdur Razak, ngundange Durajat. Anten malih Abdur Rauf, apik Abdur Rauf ngundange Drauf. Nggih. Mesake malih niku Fakhrul Razi ngundange Paku Greji. Ilat Jawa nih. Ilat Jawa. Jadi kadang-kadang morak-marik, tapi nggih pripun malih? Tarawih dadine napa? Tarawih. Itu tarawih jamak dari kata tarwihah. Tarwihah niku maknane napa? Istirahat. Nek istirahate kathah dadine jamake tarawih karena banyak istirahat. Makanya sholat tarawih itu sebetulnya apa? Sholat yang banyak istirahatnya, banyak santainya. Ini dari sisi makna. Kenapa disebut tarawih? Karena banyak rohah, banyak istirahat, banyak santai. 2 rakaat, 4 rakaat berhenti. Kenapa istirahat? Tadabbur, zikir, eling karo Gusti. Ya Allah, kita mengingat-ingat kesalahan kita, zikir, berdoa, baca sholawat, nanti mulai lagi. Makanya ya lama, sholat tarawih itu lama. Namanya saja tarawih, banyak istirahat. Yang jenenge akeh istirahat ya dadine suwi, ngene apa nggih? Jenengan di Jakarta kok Batang ke Jakarta. Banyak istirahatnya, setiap ada rest area istirahat. Ngelempengke sikil santai-santai. Ya dugine Jakarta dangu. Butuh waktu lebih lama. Nah, maka sholat tarawih itu ya mestinya lama. Semakin cepat sholat tarawih itu bisa jadi semakin kehilangan makna dari substansi sholat tarawih. Karena nek cepet berarti yo jarang apa? Istirahat. Kebut terus ora tau mendek wis ngono salate kuwel-kuwelan. Ya ini menghilangkan makna tarawihnya. Kalau masalah sah dan tidak ya asal memenuhi syarat rukun sah-sah saja. Tapi inti dari tarawih ini menjadi apa? Menjadi hilang. Nah ini juga salah satu masalah khilafiyah gitu. Ada yang sholatnya berapa? 11 rakaat. Ada yang 23. Bahkan ada yang 36, Pak. Cuma ten mriki jarang nggih. Sing 23 wae pingine cepet rampung cuma 36. Nah, ini kalau sudah bisa saling menghormati di dalam khilafiyah, maka tidak ada masalah. Meskipun satu masjid itu masyarakatnya heterogen, masyarakatnya campur. Ya sudah 11 rakaat, wis oleh 11 utawa wis oleh 8, sing biasane 11 mundur, kono balik sik, lah sing 3 teruske. Kalau saling menghormati tidak ada masalah. Tapi kalau tidak saling menghormati, ya iso-iso tukaran, saling menyalah padahal padha orang ngertine. Lah wong iki ya wong iki sing gampang. Orang itu sing gampang nyalahkan sing ora ngerti dalil Pak Biye. Semakin orang itu ilmunya cetek, semakin mudah menyalahkan orang lain. Tapi semakin tinggi, semakin besar, semakin luas wawasan seseorang, semakin susah untuk menyalahkan orang. Angel arep nyalahke wong sebab kok beda-beda. Lah ngerti alasane kabeh.
Oh, kayak kena ya ora iso nyalahke. Tapi nek cetek ngertine siji tok, kabeh disalah-salahno. Semua dikafir-kafirkan, disesat-sesatkan, dibid'ah-bid'ah. Semua dianggap neraka. Yang masuk surga dirinya tok. Emangnya panitia hari kiamat apa? Nang swarga malah bingung dhewe wong swarga ke luase por ardhus samawati wal, luasnya surga itu langit dan bumi, Pak. Seluas langit dan ya nek liyane dianggap neraka kabeh sampean bingung ngono. Ya. Jadi itu bisa bertengkar kalau tidak saling bener 11, 11. Padahal yang bertengkar ini tidak sholat tarawih. Nyemengit kan. Awake dhewe ora sholat tapi geger itu kan. Tapi yang konsisten Bu, itu berlaku satu malam ya. Jadi kalau 23, 11 ya 11. Jangan mentang-mentang biasanya 11, sekali-kalinya sholat tarawih 23, besok malam pray. Enggak mau sholat. Loh, kowe ora sholat ngopo? Aku iki biasane 11 ndek bengi iki kadung 23 berarti nek tak nggo gawe 2 dina kan sik susuk siji. Iki kok nyelengi lho. Nah, ini namanya perbedaan rakaat itu namanya masalah apa Bu? Khilafiyah, perbedaan pendapat. Nah, yang terbaru ada lagi khilafiyah apa? Yang paling akhir ini. Nah, masalah lebaran ini khilafiyah, Pak. Dari Idul Fitri kemarin, Idul Adha kemarin beda terus nggih. Idul Fitri kemarin beda juga. Kalau Idul Fitri sebelumnya lebarannya sama tapi awal Ramadannya yang berbeda, gitu. Ono sing mulai posone iki beda. Ada 2 versi, malah 3 versi. Ada yang mulai puasanya hari Sabtu, ada yang mulai puasanya hari Minggu, ada yang sampai Lebaran nggak mulai. Ini yang parah. Yang ketiga ini jelas yang salah nih. Lah iya orang mulai poso tapi melu apa? Betul. Nah kemarin juga sama, kalau kemarin Idul Fitrinya yang berbeda, Idul Adha juga berbeda, dan ke depan ini diprediksi akan semakin sering berbeda, Pak. Karena Pak itu tadi khilafiyah, terjadi perbedaan di dalam memahami dalil. Nah karena perbedaan ya sudah. Yang benar siapa Pak kalau ada perbedaan seperti ini? Yang benar adalah yang mempunyai dalil dan argumentasi. Lah kabeh duwe berarti benar kabeh ya? Ya dianggap benar semua. Dianggap benar semua itu artinya tidak ada yang berdosa. Kalau secara hakiki Pak, yang benar ya pasti cuma satu. Orang mungkin kok tanggal 1 ping pindho. Gitu. Karena orang ngandel takoki pegawai negeri tahu ora tanggal 1 ping pindho. Ya mesti tanggal 1 cuma 1 kali, orang mungkin tanggal 1 2 kali. Tanggal 1 Syawal pasti sekali. Berikutnya pasti bukan tanggal 1. Hanya yang bisa menjamin secara hakiki, secara pasti, mutlak benar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia, pemikiran manusia yang bisa menjamin mutlak benar. Kalau sampean mengatakan mutlak yang benar pasti saya itu jadi pangeran jenenge. Ya, semua pendapat manusia itu kebenarannya relatif, kebenaran nisbi, tidak ada yang boleh mengklaim sebagai kebenaran mutlak. Tetapi harus meyakini benar, ya. Jadi beda, Pak. Yang saya ikuti itu saya yakin benar. Yang lain saya yakin salah. Ya karena yang lain saya yakin salah maka saya tidak ikut. Yang saya ikuti saya yakin benar. Saya yakin benar tetapi bisa saja salah. Paham dong ini? Yakin benar tetapi bisa saja salah karena saya manusia. Jadi ulama-ulama yang alim, ulama-ulama yang pinter, yang ilmunya tinggi itu begitu Pak sikapnya. Ra'yuna shab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairina khata' yahtamilu
as-shawab. Pendapat saya yang menurut saya benar. Tetapi bisa saja salah. Pendapat orang lain menurut saya salah, tapi bisa saja benar. Karena kebenaran yang mutlak adalah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham teman-teman? Nah, tapi nek wong pasar iki bedane beda malah seneng. Sing dodol wedhus yo mending payune rada mundur meneh nggih. Acara Idul Fitri ya mending ki Pak pasar kembange ping 3. Jadi wayahe mestine wis bodho, isih urung bodho kan sik laris malih, ngene wis bodho kan sepi. Kula kira nek pasar sengon iki nek iso bodhone beda terus. Pasare dadi rame terus nggih. Ya, itu namanya masalah apa? Khilafiyah. Nah, semuanya itu kita sebagai orang awam loh kan itu kan. Yang menentukan, yang beristihad, yang memikirkan itu kan para ulama yang ahlinya, gitu oke. Nah, ketika mereka sudah menetapkan hukum berdasarkan ilmunya, berdasarkan dalilnya, itu kalau terjadi kesalahan, Pak, idza ijtahada fa asaba falahu ajrani wa idza akhta'a falahu ajrun. Kalau mereka sudah menetapkan hukum, menetapkan ilmu, kemudian terjadi kesalahan, maka mereka tetap mendapatkan pahala 1. Tetapi kalau benar, mereka mendapatkan pahala 2. Jadi di dalam Islam itu, Pak, salah itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu ngawur. Ayo, sami napa mboten salah karo ngawur? Hah? Beda, Pak. Nek ngawur mesti salah, nek salah durung mesti ngawur. Karena apa? Ngawur itu orang tidak pakai dasar. Senajano kalau toh benar itu namanya bukan benar tapi kebetulan benar. Jenenge wong ngawur kok nggih. Wong ngawur ki nek upamane kok bener itu cuma kebetulan. Dan itu tetap tidak boleh. Ngawur itu dosa. Tidak boleh ngawur. Makanya mencari-cari dalilnya bagi orang yang alim, yang pinter. Lah seperti kita-kita ini orang awam ini. Yang cenderung wong awam Pak ngerti dalil ya pas-pasan, ngono ya paling apa urung ngerti maknane, baru tahu maknanya juga cuma lihat terjemah, belum tahu asbabun nuzulnya, belum tahu makna mustaroknya, belum tahu apa susunan bahasanya, uslubnya, walah macam-macam untuk memahami satu ayat saja rumpilnya, bukan rumpil, betapa alat bantu yang harus dikuasai banyak sekali. Nah karena itu bagi orang awam seperti kita itu ya sudah tidak ada kata lain, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita harus menanyakan, mengikuti kepada orang yang dianggap halim, dianggap pinter. Makanya wong awam, orang awam dari Pak, nek dipaksa harus tahu dalilnya, yo mumet kabeh, nah, mumet kabeh. Orang awam kita tidak, saya lihat di YouTube ini, kita itu tidak usah ikut kiai. Kita harus ikut hadis, kita harus ikut Quran, harus kembali kepada Quran dan hadis. Tidak usah ikut ulama, tidak usah ikut kiai. Itu bahasa itu sebetulnya benar, Pak. Bahasa itu sebetulnya apa? Benar. Cuma yang ngomong itu terlambat lahir, Pak. Yang ngomong apa? Terlambat lahir. Baru muncul sekarang di YouTube. Gimana kita langsung mau ikut Quran, mau ikut? Kalau zaman Nabi ya, kita harus kembali langsung. Zaman Nabi masih ada, kita hidup bersama Nabi. Ya begitu ada masalah, tidak usah tanya ulama, tidak usah tanya kiai, langsung tanya kepada Nabi, langsung ikut Nabi. Lah kalau zaman sekarang maksudnya ikut langsung ke Quran, langsung ke hadis, langsung ke Nabi itu apa? Ya merujuk kepada Quran dan hadis. Untuk memahami Al-Quran dan hadis itu kepada siapa? Kita bertanya. Hah? Ulama kan?
kiai kan. Lha ora oleh melu ulama, ora oleh melok kiai terus sampean Pak piye jajan? Gludak Quran, gludak kitab hadis. Ini cara taunya bagaimana? Cara memahaminya bagaimana? Nggak bisa kan? Nggak bisa, otomatis harus ngaji belajar dari ulama. Sementara tadi dilarang ikut lebih edul. Kowe iki lahirmu terlambat loh. Nah, jadi ini harus dibedakan, Pak. Memang betul orang itu semuanya harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tetapi kembali kepada Al-Quran dan hadis itu ada caranya. Orang ujuk-ujuk sampean jupuk Quran, jajal Bu Quran tak gluntung lho nang omah. Sampean mbok sawang. Opo karepe iki? Mudeng. Mudeng napa mboten? Mudeng napa mboten? Iki opo sih Pak ana dalil ya ayyuhalladzina amanu apa mardalis idza qumtum ila shalat idza nudiya lis salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Iki maksudnya apa? Jemane kok maksudnya kadang macane ora iso. Ono an Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atan yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Iki maksudnya apa? Tanya kepada ulama, tanya kepada kiai yang ahlinya. Lha kono kok ora oleh melu ulama, ora oleh melu kiai. Piye? Nah itu tadi, lu kiai ini kadang-kadang beda-beda. Lah itu dia yang saya katakan, ketika ada beberapa ulama yang lalu memahami Quran, memahami hadis berbeda pendapat, bagi kita orang awam silahkan memilih. Bagaimana cara memilih? Melihat pendapat yang lebih kuat. Lah gimana Pak saya taunya pendapat yang lebih kuat? Wong kula niku wong desa. Ya wis nek ngono dipilihan sing kowe percaya. You know, okay? Jenengane percayane kalih sinten pun diderek ingatan mawon. Dadi Islam niku bertahap bertingkat-tingkat. Lah nek kabeh kudu ngerti, kudu balik Quran dan hadis, kudu tahu. Lho apa bakul sayur, bakul lombok niku ngerti sampai jeru-jeru ngaten nggih mboten saged nggih. Wong kula nggih mboten saged. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana caranya kita orang awam? Ya sudah, jenengan iki percayane karo kiai sapa. Nggih. Lah, kalau begitu berarti ujung-ujungnya nderek sinten? Nderek ulama, nderek kiai. Nggih napa nggih? Untuk bisa mengikuti mengamalkan Al-Qur'an dan hadis. Jadi ini kan gonto nek ngaten nih, Pak. Jadi tetap intinya itu kita harus kembali Quran dan hadis. Nah kembali kepada Quran dan hadis itu caranya bagaimana? Ya caranya dengan mengikuti orang-orang yang bisa memahami Quran dan hadis. Nah itu siapa? Para ulama, para kiai. Nah maka kita belajar kepada para ulama dan para kiai. Kalau bisa membanding-bandingkan, bisa menganalisis, tentu lebih bagus. Tapi nek memang pikirannya uteke wis pas-pasan, ya wis pasrah bongkoan. Kan ngaten nggih? Lebih ya wong jenenge wong awam dipaksa-paksa diomongi enggak jangan ikut kiai, langsung ikut Quran dan alamatnya ganti. Jadi bingung lah. Nah, oleh karena itulah kenapa orang kampung seperti kita ini bagi orang-orang awam disediakan majelis taklim. Karena apa? Mestinya agar intensif ya klasikal, pelajarannya urut, ngaten nggih. Lah apa kober, Pak? Jenenge wis mikir pasar nggih, arep dodolan ya minimal kita itu tetap tidak meninggalkan belajar, makanya mendatangkan para mubalik, para tujuannya di situ. Paham napa mboten nggih? Malah semuanya kita niati mencari ridho Allah, menjalankan tugas utama manusia yaitu ibadah. Sebab tugasnya kula jenengan sing pokok nggih niku Pak. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Manusa, jin ora digawe kejaba ibadah. Kon ngibadah lho ora kon
nyambet gawe lah niku mau ibadah niku mboten namung salat tok nggih, mboten namung poso tok, mboten namung zakat tok, mboten namung zikiran tok, mboten namung selawatan tok, mboten namung ten masjid tok, mboten namung mulisik ra kok tok tapi yang namanya ibadah itu kullu ma yuhibbuhullahu wa yarda, segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ini ku ibadah, Pak. Pasar, dodol nang pasar, jenengan dodole jujur, ora ngapusi, sing didol barang halal, belanjane halal, niat golek nafkah. Saya napa mboten? Gusti Allah ridho napa mboten? Berarti wong sing dodole bener, jujur, niat golek nafkah niku angsal ganjaran. Nah, kelebu ngibah ya oleh duit, oleh bathi ya oleh kan. Tapi nek sing dodole ngapusi, ana apa ora sing dodol sok ngapusi? Enten apa mboten? Wonge ya teko. Endi ndelok kudu ngopo? Udah ngapusi niku nimbange urung mantep jarene wis mantep 2 kilo usuk barang ditimbang nang omah 1,5 kilo toh. Berarti nyolong 1,5 kilo, nyolong seprapat. Ya itu mencuri Pak namanya. Mulane ibu-ibu nek nimbangi ben mantep kudu yakin betul mantep, nek perlu tambahi sithik nggo gawe ati. Ana cara tiyanggan kula niku ana wong dodol apa pelem kecut ngomongnya apa? Ana apa ora? Wonge teko. Tapi niku tiyanggan kula mriku Pak, nek tiyang mriki kula kinten mboten enten nggih. Upamane ana ya 1 2 3 4 kula cerita tok niki cerita guyon tok nggih Pak. Ana wong dodol, pelem manis murah nek kecut belekke 1 kilo 2.000, ya langsung gembridik lah. Tuku nang 5 kilo ana 3 karung niku langsung gerek 1 karung Pak. Entek sing 2 karung. Delalah ana sing dipangan nang kono. Orang dipangan jebule apa? Kecut. Nah protes ra wae. Pak, sampean ngapusi pelem kecut munine apa? Manis. Jare nek kecut kon belekke iki nyang wis kadung tuku 3 kilo apa tak belekke. Sampean ngapusi yo. Lah kok jawabe iki nyemengit. Sampean tuku 3 kilo kok arep dibelekke. Lah aku ki 3 karung ki tuku kabeh. Pancen kecut kabeh be ora tak belekke reng wite kok. Kuwi jenenge nyemengit. Jadi ibu bapak sekalian, perdagangan jenengan jual beli dagangan ten pasar, kalau itu dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh agama, niat mencari ridha Allah, mencari nafkah yang halal, itu menjadi ibadah. Yang bertani macule bener, golek niat golek nafkah, ibadah. Sebab ono ya anu wong sing macul tapi ngamprul. Lah wong macul kok galenge tanggane itu digeser-geser. Enten napa mboten? Enten mboten? Tiang mriki nggih enten. Wonge teko. Dipoto kan. Ya suwi-suwi tanahe tambah ompong galenge tanggane digeser. Itu pencurian juga. Ayo di teko sithik niku disasaki. Mau disasaki balangke mriko geser Pak. Wong kula niku nek ningali bates palting ten kampung ngen kula. Palting iki sing maune nang pinggir iso suwi-suwi dadi nang tengah sawah Pak. Nengen kula nggih. Kula iki ngamati kula alit iki palting ki mbiyen ki nang pinggir. Lah kok suwi-suwi iki iso nang tengah sawah, berarti sawahe tambah opo piye cerita dalane iso tambah ciut Pak. Niku banyak terjadi di beberapa daerah. Itu namanya pencurian. Jadi segala kegiatan duniawi jenengan yang dilakukan dengan ikhlas, insya Allah dinilai ibadah. Lah nek ibadah ngandelke salat tok ya ora nyucuk Pak. Wong salat paling ping pinten?
Ping gangsal kuwi sing wis apik. Kadang ana sing nyemengi diwalik kok. Wajibe sedina ping 5, nglakonane diwalik ora sedina ping 5 tapi 5 dina. 5 dina pisan. Ana sing setahun bisa. Mestine kon jamaah ora tahu kejeblok masjid. Ya, ora tahu jamaah. Enten malah sing luwih nyemengit, Pak. Mboten nate jamaah, kala-kala jamaah sepisan balik sandale anyar. Takoki bojone santai Pak niku lah kok sandale anyar. Nah, alhamdulillah barokah salat jamaah. Salat jamaah kok ngijolke napa? Sandal. Nah, jadi ibadah itu kalau hanya sebatas yang itu saja tentu kita kurang, karena hidup ini 24 jam sehari, sedangkan sholat 5 kali itu paling 25 menit. Oleh karena itu mari kita siasati semua aktivitas kita sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur kembali, baik terkait dengan ibadah murni maupun terkait dengan kemasyarakatan, kita niati menjadi ibadah. Artinya apa? Ya harus sesuai dengan garis-garis syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua tetap istiqomah di dalam menjalankan ibadah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya Rabbal alamin. Maksud hati memanjat gunung, apa daya ada pagar betis. Maksud hati ceramah akan disambung, apa daya waktu sudah habis. Nah, wis jam 7:15 mangke sing Pak Dodol wis ora bubar-bubar. Malah dadi mboten kepenak nggih. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.